Siap. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya, silakan duduk. Ibu izin buka masker ya. Ibu. Gimana? Apa kabar kalian semua? Baik. Puji Tuhan kalau baik semua. Yuk kita awali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Siapa yang bertugas memimpin doa? Oke, Insan silakan nak, tolong pimpin doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Kayaknya hari ini masuk semua ya. Ibu lihat kayaknya nggak ada bangku yang kosong. Masuk semua kan nak? Oke, berarti Selasa 10 Januari hari ini masuk semua. Sama sebelumnya di bab yang sama kita membahas tentang komponen darah dan sistem pembuat. Masih ada yang ingat nggak nih? Ibu bertanya sama kalian. Kenapa kalau misalnya ibu mendonorkan darah atau kalian mendonorkan darah, itu kan artinya ada darah yang dikeluarkan kan? Disimpan di bagian kantong plastik transfusi darah. Kenapa darah itu tidak membeku? Karena dia udah keluar dari organ tubuh kita. Siapa yang bisa jawab? Ya, Dilan. Kenapa nak? Kenapa dia darahnya nggak membeku? Kalau setahu saya di kantong darah itu ada zat yang namanya antikoagulasi. Antikoagulasi. Tapi darahnya juga membeku. Nah, ternyata Dilan bisa menjawab. Masih ingat materi sebelumnya. Tepuk tangan untuk Dilan. Semua pernah uji golongan darah? Nah ya, jadi kalian tahu dong golongan darah kalian? Tahu? Misalnya kamu udah tahu golongan darah kamu? Nah, kita bayangkan hanya dengan modal cairan yang kamu lihat waktu itu, tim medis yang menguji golongan darah kamu bisa menyebutkan, oh golongan darah kamu A, oh golongan darah kamu B, kamu AB, kamu O. Nah, yang jadi pertanyaan, itu cairan terbuat dari apa? Kenapa dia bisa menentukan atau menjadi indikator untuk menguji golongan darah kita? Nah, hari ini dengan belajar materi yang akan kita pelajari, kalian akan mengetahui, oh serum itu ternyata cara kerjanya seperti ini loh. Untuk mengetahui hasilnya, kalian harus semangat belajarnya ya, supaya nanti tujuan pencapaian pembelajaran hari ini bisa tercapai. Oleh karena itu, Ibu akan tes semangat kalian. Kita tepuk semangat ya. Cerdas, unggul, terpercaya. Manfaat yang bisa kamu dapatkan itu apa? Satu aja, nanti sistem golongan darah. Manfaatnya apa ya, Gerald? Kita jadi gak usah sembarangan ngedonorin darah kita ke orang lain. Ya, kata Gerald, sebelum kita memulai materi hari ini, kita akan melakukan yang namanya pre-test. Seperti biasa, nah. Langsung disusul oleh Gerald. Dari 24 anak. Yang paling atas itu ternyata diduduki oleh Dilan. Pembelajaran yang ingin Ibu capai hari ini, nak. Yang pertama, tujuannya adalah kalian mampu mengidentifikasi kandungan aglutinogen dan aglutinin pada golongan darah tertentu dengan tepat. Nah, apa itu, Bu? Nanti Ibu ingin kalian mampu menganalisis pengaruh faktor resus terhadap keselamatan janin seorang ibu. Ini bisa terjadi kalau mereka berdua bisa beda Ini ya, nah, target kita ya. Tujuan Ibu hari ini ada 4. Terus, Ibu, tujuan itu bisa kita capai lewat apa? Pembelajaran hari ini akan Ibu setting berlandaskan masalah. Nah, Ibu akan memberikan kalian suatu masalah mengenai golongan darah. Terus nanti setelah Ibu memberikan kalian masalah, kalian boleh berliterasi, boleh bertukar pendapat dengan teman, atau mendapatkan dari internet, boleh dari buku cetak yang kalian bawa, boleh, atau nanti boleh bertanya dengan Ibu. Tentu saja kalian berliteratur dan berliterasinya dalam bentuk diskusi dalam kelompok. Pasti akan lebih
mudah dan lebih cepat diselesaikan kalau kamu punya teman untuk diskusi. Jadi nanti diskusi yang lainnya menyimak, siapa tahu bisa menyempurnakan untuk pengerjaan di LKPD-nya. Dan yang terakhir, sampai sini jelas? Jelas? Oke? Kalau seperti salah, Ibu kutip, Ibu catut dari berita di Detik News. Judulnya adalah akibat salah transfusi darah, Rizky cuci darah setiap pekan. Apakah ada argumen atau pertanyaan yang timbul di benak kalian? Nah? Dari kasus kalian jadinya bertanya dari kasus ini, kenapa sih, apa sih yang terjadi? Memang kalau si Rizky yang golongan darah B dikasih AB gitu ya, karena kenapa aku bisa sampai jadi lemah, sampai kejang-kejang? Nah itu pertanyaan satu. Ada lagi nak? Oke, nah Nicole, bagus sekali nak. Nicole justru bertanya dengan kasus yang kedua. Nicole sendiri malah nanya, Ibu resus itu apa? Ya nggak apa-apa, bagus banget. Akan jadi acuan kita untuk membahasnya. Dan Ibu yakin kalian sendiri yang akan menemukan jawabannya melalui diskusi. Oke, Nicole, Marian sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya. Sebisa mungkin saling berhadapan supaya mudah untuk berdiskusi. Silakan nak, duduk. Ada kelompok 2. Cendrawasih. Kelompok 3, karena kalian ini berdiskusi berdasarkan masalah, Ibu ingin kalian mengerjakannya bersama-sama. Diskusi, peran aktif masing individu-individu, jangan cek-cek aja ya. Kalian boleh menggunakan gawai kalian untuk cari KPI-nya. Nah, silakan mengerjakan. Rizky tidak mendapatkan. Presentasi, disinilah sesinya kalian saling. Sebelum dijawab itu, pertama kita harus tahu nih, apa itu albutinogen, apa itu albutinin. Albutinogen sendiri menurut pendapat kelompok kami adalah suatu zat atau protein yang kita lihat adanya gagal ginjal, apa namanya ginjal sama tidak reproduksi. Apa pengaruhnya? Gagal dan tidak ginjal dengan tidak kejang dan efektif. Oke, ya, kalian bisa jawab atau diskusi. Kelompok yang lain juga boleh membantu ya. Ada kempalan, nanti naik ke kepala, kalau kan juga jadi bisa bikin pusing atau saraf-sarafnya terganggu sama darah yang itu. Ya, itu jawabannya gimana? Biar aku bisa pahami. Ya, benar sekali. Ibu setuju dengan jawaban. Lanjut kelompok harimau. Waktunya sudah mulai mendekati. Cara mengatasi resiko kelainannya bisa dengan melakukan pemeriksaan lebih awal terhadap pasangan suami istri. Jadi itu kita kayak mengidentifikasi dulu, ini si suaminya itu resusnya. Pertama itu golongannya A. Kenapa A? Karena sampel darah membuka saat diberi serum. Oke, kita sudah menyelesaikan sebelum kerjakan hari ini. Nah, kita kan sudah diskusi nih. Kesimpulan apa yang bisa kalian petik? Siapa yang bisa nak? Kesimpulan yang bisa didapat dari kegiatan pembelajaran ini adalah transmisi darah harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu kandungan aglutinin dan aglutinogen. Dan jika resus pada ibu positif, negatif, dan pada janin positif. Nah, semoga kesimpulan yang sudah dibentuk oleh Francisca itu juga ada di diri kalian ya. Jadi saya nggak perlu ngelakuin transfusi atau cuci darah. Oleh karena itu juga kita harus menjaga kesehatan ginjal kita dengan pola hidup yang sehat dan baik, seperti dengan mengkonsumsi minuman yang cukup dan juga tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat membuat kinerja ginjal lebih berat.
iya, tepuk tangan untuk Alvin, Mak. Semoga kesimpulan yang didapat oleh Alvin bagus sekalian, Mak, dari pembelajaran hari ini. Ada yang berani? Dua. Apa, Nak? Evaluasi hari ini yang bisa kamu dapatin, Nak? Dari pembelajaran hari ini saya menjadi tahu bahwa sel yang digunakan dalam uji golongan darah sistem kerjanya sama kayak antibodi atau aglutinin yang bersifat menggumpalkan aglutinogen. Oh iya. Evaluasinya dari Yoel, ternyata serum yang kemarin dia lihat waktu uji golongan. Aku siapkan dulu misisnya ya. Refleksi ini bisa kamu isi dengan apapun. Oke, kurang lebih hari ini refleksinya kalian semua adalah positif. Berarti pembelajaran hari ini benar-benar berguna banget ya Naya. Ibu sebagai pengajar, sebagai guru biologi kalian juga senang kalau kalian merasakan pembelajaran hari ini positif banget. Oke, udah refleksi nanti akan ibu simpan. Setelah refleksi selesai, gambar organ